Halo teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu lagi teman-teman. Kita akan bahas tentang P3K teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang alur dari Pascasanggah sampai dengan DRH sampai dengan NIP3K dimunculkan. Bagaimana rutenya atau roadmapnya teman-teman? Silakan teman-teman lihat ya. Teman-teman, di sini jadwal seleksi guru P3K tahun 2022 ini sudah ada teman-teman, yang sudah saya berikan kemarin di video-video saya sebelumnya teman-teman. Yang pertama itu kan teman-teman sudah masuk ya teman-teman ya, sudah melewati di pengolahan hasil seleksi. Kemudian teman-teman nomor 2 pun sudah melewatinya, kemudian nomor 3 pun teman-teman sudah melewatinya, nomor 4 pun teman-teman sudah melewatinya. Nah, sekarang ada di posisi nomor 5 nih teman-teman, pengumuman kelulusan Pascasanggah. Tapi kita lihat dulu teman-teman, daripada penerapan RB ini yang akan merujuk di seleksi tahun 2022 ini teman-teman. Bagiannya adalah bagian ketujuh di penerapan RB nomor 20 tahun 2022 teman-teman. Di bagian ketujuh ini pengangkatan menjadi P3K, teman-teman bisa baca ya. Di pasal 42 nomor 1 itu adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK atau calon P3K. Ini pelamar yang dinyatakan lulus ini sesuai dengan poin nomor 5 teman-teman, pengumuman kelulusan Pascasanggah. Kalau misalkan pengumuman kelulusan Pascasanggah berarti dia udah fix bahwa dia itu adalah calon P3K. Kemudian nomor 2 teman-teman, kalau misalkan teman-teman di dashboard SCASN-nya sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman nomor 2 itu adalah pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Nanti teman-teman berkaitan dengan PKPSDM daerahnya masing-masing. Kemudian nomor 3 adalah keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini teman-teman, berkaitan dengan ayat 2 disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Jadi nanti pengusulannya dari daerah ya teman-teman menuju ke BKN. Nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman kumpulkan atau teman-teman isi nanti sesuai dengan arahan dari PPK instansi daerahnya masing-masing. Kemudian ketika sudah diusulkan ke BKN, maka penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi ke teman-teman, ketika teman-teman setelah nomor 5 ini sudah selesai, kemudian diajukan, kemudian saat diajukan itu teman-teman harus mengisi DRH NIP3K nih teman-teman. Salah satu dari saat pengajuannya ya teman-teman ya, itu dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023. Ketika sudah semuanya beres ya, kalau misalkan DRH ini kan teman-teman ini harus diupload di akun SCASN ya teman-teman kan. Nah, nanti kita akan lihat ya teman-teman bagaimana isinya dan apa yang harus ditulis tangannya. Teman-teman, ketika sudah pengisian DRH ini sudah selesai, pengajuan oleh PPK instansi daerah sudah selesai, maka usul penetapan NIP3K itu tanggal 24 sampai dengan 18 Mei teman-teman. Oke. Kalau misalnya kita merujuk di sampai akhir nih teman-teman ya, di 18 Mei teman-teman, ketika PPK instansi daerah mengusulkan ke BKN, maka BKN menerbitkannya 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Tinggal teman-teman tambahkan saja 25 hari setelah PPK instansi daerah menetapkan atau usul penetapan NIP3K ke BKN. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman berkaitan dengan BKPSDM-nya masing-masing. Kemudian nomor 5, dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengundurkan diri kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya teman-teman nih. Harus digarisbawahi. Jika teman-teman ketika sudah mengisi atau sudah keluar pengumuman kelulusan Pascasanggah, kemudian teman-teman tidak mengisi DRH dan tidak mau memberikan pemberkasan dalam usul penetapan NIP3K, maka teman-teman dinyatakan tidak melanjutkan atau mengundurkan diri. Nah, ketika teman-teman mengundurkan diri, maka teman-teman tidak boleh mendaftar pada satu periode berikutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman terlambat pada pengisian daerah, itu juga termasuk ke dalam kelalaian teman-teman semua. Nanti bisa-bisa teman-teman mengundurkan diri yang dibaca oleh sistemnya. Jadi teman-teman jangan lupa di tanggal 9 sampai dengan 18 Mei ini adalah tanggal-tanggal krusial teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman lancar, tidak ada halangan apapun. Yuk kita lanjut ke pengisian daerah aja teman-teman. Pengisian daerah ini kan tanggal 11 sampai dengan 30 April ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman nanti saya akan masukkan atau sertakan link untuk mendownload buku daerah ini ya teman-teman ya. Untuk panduannya ada.
Setelah peserta berhasil login ya teman-teman, ketika teman-teman sudah ada kelulusan pasca sangga, kemudian teman-teman pasti ada kotak seperti ini teman-teman. Kotak dialog ini, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, saya aktifkan dulu nih pen tabletnya. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN teman-teman? Nah, silakan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan, berarti teman-teman pilih iya. Kalau misalkan teman tidak mau melanjutkan, silakan pilih tidak. Tadi konsekuensinya adalah kalau misalkan teman-teman mengundurkan diri, maka teman-teman tidak bisa ikut seleksi di satu periode ini. Nah, misalkan teman-teman siap iya, maka silakan teman-teman iya. Kemudian peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Kalau misalkan teman-teman tidak, maka muncul kolom unggah surat pengunduran diri. Kalau misalkan teman-teman tidak, saya ingin mengundurkan diri, silakan. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan iya, maka teman-teman klik iya pengisian daftar riwayat hidup. Ketika teman-teman masuk di klik pengisian daftar riwayat hidup, maka teman-teman ditunjukkan kepada satu pengisian data perorangan. Silakan teman-teman di sini ditulis nomor induknya, kependudukannya ya teman-teman ya, kemudian nama sesuai dengan ijazah. Biasanya kalau misalkan sudah diblok seperti ini teman-teman, ini sudah terisi otomatis dari sananya. Jadi kita nggak bisa ngerubah-rubah karena ini biasanya landasannya adalah ketika kita melakukan pendaftaran pertama yang udah lulus seleksi administrasi teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini gelar depan ijazah strip karena dia nggak ada, ini masih bisa teman-teman karena dia nggak diblok ya. Pokoknya yang diblok nih seperti ini, tanggal lahir ini dia udah diblok, jadi dia nggak bisa dirubah apa-apa. Jenis kelamin tidak diblok, silakan dipilih. Status perkawinan pun silakan dipilih. Semuanya yang tidak diblok pasti bisa dipilih. Nah, ini pun ada. Kemudian teman-teman ada ketika sudah masuk data perseorangan, teman-teman pun akan mengisi banyak sekali daftar-daftar yang berkaitan dengan ijazah, kemudian berkaitan dengan teman-teman misalkan pernah ikut pelatihan, silakan nanti bisa dimasukkan karena dipersiapkan dari sekarang sih teman-teman. Piagam-piagamnya, kemudian sertifikat-sertifikatnya bisa nanti diupload di isian ini teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman daftar riwayat hidup yang tadi saya katakan, ketika teman-teman sudah masuk semua di data perorangan, daftar riwayat hidup semua sampai akhir, teman-teman kemudian mencetak teman-teman. Berikut merupakan contoh cetakan daerah perorangan yang ditandai bintang. Nah, ini juga daftar riwayat perorangan ini harus teman-teman ada yang di tulis tangan. Berikut merupakan contoh cetakan daerah perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah daerah dicetak. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman sudah mengisi daerah, maka teman-teman bisa mencetak daerahnya. Dilihat lagi teman-teman ketika sudah dicetak, dilihat ada yang salah atau tidak, terutama pada biodata teman-teman semua. Nah, teman-teman semua di sini ada daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada yang namanya foto. Nah, foto ini otomatis ada setelah teman-teman dulu pernah upload foto kan teman-teman ketika pendaftaran, maka langsung saja dia muncul di daftar riwayat hidup ya teman-teman. Nah, di sini nomor induk kependudukan, kemudian nama. Nah, ini nama itu kan ada bintang teman-teman, jadi tadi dengan bintang. Maka bintang ini yang harus ditulis tangan teman-teman. Nah, bintang ini ditulis tangan oleh teman-teman sendiri menggunakan ballpoint teman-teman. Oke. Ballpoint ini teman-teman tulis, kalau saya dulu ini menggunakan huruf kapital. Nah, jadi teman-teman silakan namanya itu yang jelas ya. Nama sesuai dengan nama yang sudah diinputkan atau kan. Nah, kemudian kabupaten atau kota tempat lahir Jakarta kota. Nah, ini bintang ini berarti harus ditulis lagi teman-teman. Nah, kemudian tanggal lahirnya pun ditulis ulang. Di sini sudah ada keterangannya bahwa ditandai dengan bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan. Nah, teman-teman kesininya adalah teman-teman hasil inputan teman-teman semua. Jadi udah otomatis. Kemudian di akhirnya teman-teman, ini merupakan daftar riwayat hidup di akhir teman-teman yang ini. Nah, di sini adalah ada materai. Entah nih nanti untuk yang untuk saat ini harus yang materai atau bagaimana, nanti ada info selanjutnya ya teman-teman ya. Daerah yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan daerah perseorangan dan daerah riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat itu kan ada dua ya teman-teman, daftar riwayat hidup yang perseorangan sama daftar riwayat semua ya teman-teman ya, yang dari SLTP, pendidikan dan lain sebagainya, itu kok jadi satu teman-teman. Jadi jangan sampai ya salah nih teman-teman. Ketika di scan di awal yang daftar riwayat hidup yang tulis tangan sama yang materai ternyata terpisah. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi harus disatukan dari awal sampai dengan akhir.
Nah, untuk diupload di akun STASN-nya, teman-teman. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Jadi akhiri proses pengisian DRH ini bisa aktif tombolnya kalau misalkan teman-teman sudah unggah dokumen persyaratan yang lengkap. Oke? Ingat-ingat ya teman-teman, jangan sampai salah daftar riwayat hidupnya. Teman-teman nanti bisa baca-baca di buku panduannya, nanti saya akan sertakan teman-teman di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman dalam persiapan untuk pengisian DRH. Banyak-banyak baca dari sekarang, ijazah-ijazahnya dikumpulkan untuk melihat, terutama melihat nomor ijazahnya ya teman-teman ya. Kemudian nanti pun ada yang namanya ditandatangani oleh siapa, kemudian ada tentang kursus, sertifikat apa, teman-teman yang pernah mengikuti itu pun bisa dimasukkan. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lancar sampai akhir, sampai teman-teman dapatkan NIP 3K jadi ASN 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman yang lainnya ya.